Jose Repair. Kembali lagi dengan video terbaru. Kali ini kita kedatangan iPhone 13. Ya, ini adalah iPhone 13 yang bukan asli ya. Ini adalah iPhone XR, iPhone XR. Ini penggunanya yang punya menggunakan housing custom ya. Housingnya itu iPhone 13. Tapi ini adalah iPhone XR. Itu bisa lihat di temanya tadi, di lock screen-nya itu tema iPhone XR. Ini ada permasalahan Face ID atau TrueDepth. Jadi ini Face ID-nya nggak bisa ya. Jadi kita akan repair Face ID-nya. Untuk seri 13 ya, kebetulan ini lagi bahas iPhone 13 ya. Untuk iPhone 13 itu perbaikan jika kasus seperti ini itu agak sedikit berbeda, lebih rumit ya, karena untuk dot projector di iPhone 13 itu menyatu dengan infrared kameranya ya, itu menyatu. Jadi saat kita bongkar dot projector sekaligus bongkar untuk infrared kameranya. Ya, itu hanya sekilas sedikit info ya. Di sini saya juga ingin sedikit berbagi ya, berbagi tentang komponen atau part yang mendukung Face ID. Jadi beberapa teman-teman itu ada yang DM bertanya, "Bang, ganti fleksibel Face ID bang. Bang, ganti fleksibel Face ID berapa? Bang, ganti fleksibel Face ID bisa ditunggu nggak?" Nah, maka dari itu di video ini saya ingin sedikit berbagi ya. Jadi komponen yang mendukung Face ID itu tidak hanya satu. Artinya, "Bang, ganti fleksibel Face ID. Fleksibel yang mana dulu?" Kita harus pastikan fleksibel mana yang ingin diganti. Tidak bisa asal-asal ganti saja. Untuk komponen yang mendukung Face ID itu ada 3 ya. Ini di bagian LCD di atas itu yang sekalian speaker, itu ada flood illuminator. Di bagian sini di kamera depan, di sampingnya ada dot projector, dan di paling kiri kamera depan itu ada infrared kamera. Masing-masing itu ada fungsi tersendiri ya. Untuk singkatnya, dari flood illuminator itu scan untuk 2 dimensi ya. Jadi dia menangkap gambar 2 dimensi. Terus untuk dot projector itu dia scan untuk 3D. Jadi dia menjadikan foto kita 3 dimensi untuk menjalankan Face ID-nya. Terus ada lagi infrared kamera. Infrared kamera
itu biasa berfungsi untuk walaupun kondisi cahaya gelap, dia tetap bisa detect wajah kita untuk Face ID. Jadi itu ada 3 ya komponen yang mendukung Face ID. Jadi jika ingin melakukan perbaikan atau servis Face ID, jangan asal-asal ganti fleksibel. Kita harus tahu dulu fleksibel mana yang harus kita ganti, karena beda kerusakan itu bisa beda cara penanganannya. Ya, ini yang saya perbaiki adalah fleksibel dot proyektornya untuk kasus ini ya. Nah, ini setelah pemasangan selesai sudah saya ganti. Nah, itu fleksibelnya yang saya ganti. Kenapa harus diganti? Karena kita butuh satu chip untuk menyimpan data bawaan dari iPhone ini ya. Jadi di fleksibel baru itu ada satu chip atau IC, itu menyimpan data dari iPhone-nya. Kalau nggak di copy datanya dari fleksibel awal, itu Face ID tidak akan bisa berfungsi. Di kasus dot projector yang seperti ini, itu kita tidak bisa mengganti dengan fleksibel dot projector original copotan, karena fleksibel yang dot projector untuk original copotan itu tidak ada chip ya di bagian fleksibelnya, jadi tidak bisa kita gunakan. Ini adalah yang saya gunakan itu fleksibel dari GC ya, sesuai dengan alat yang saya gunakan tadi. Fleksibelnya harus merek GC juga, jadi itu adalah vendornya ya. Untuk perbaikan ini juga ada beberapa metode atau beberapa alat ya. Ada yang menggunakan I2C, ada yang menggunakan Qianli, dan lain-lain. Untuk yang paling beda itu ada satu metode. Kalau yang ini GC, I2C, Qianli itu kurang lebih cara kerjanya sama saja, cuma dia hanya beda fleksibel ya. Jadi untuk fleksibel GC pakai mesin GC, mesinnya I2C pakai fleksibel I2C, dan seterusnya. Untuk metode yang lain lagi ada itu biasa disebut metode Luban. Jadi Luban itu dia kita tanpa mengganti fleksibel, namun kita mengganti chip atau IC yang ada di dot projector ya, bagian dalamnya itu kita ganti dengan chip atau IC bawaan dari produkan mesinnya, itu Luban. Itu saya pernah lihat juga. Itu pengerjaan rada sedikit rumit. Di situ kita harus mengganti IC-nya di dalam dot projector. Itu untuk penyimpanan IC-nya lebih susah ya kalau kita ingin nyetok, karena sangat kecil. Jadi itu beberapa metode yang digunakan untuk repair kasus
seperti ini, dan komponen-komponen yang mendukung itu kita harus tahu dulu bagaimana Face ID bisa berjalan atau berfungsi. Jadi dia tidak hanya satu modul ya, beberapa komponen itu mendukung untuk satu fungsi Face ID. Bisa juga kerusakan itu dari mesin, tapi sangat jarang ditemui. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.